Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Baturrahman dari kelas 11 Nautika. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Jepang datang ke Indonesia setelah berhasil mengusir Belanda di Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang diterima dengan baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Jepang juga menggunakan propaganda dengan slogan Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Melalui propaganda tersebut, Jepang berusaha untuk menyaring simpati rakyat Indonesia agar mendukung pemerintahan mereka. Namun kenyataannya, Jepang juga melakukan penjajahan. Tujuan utama Jepang datang ke Indonesia adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia guna membangun kepentingan perang mereka. Selama masa pendudukan, kehidupan rakyat Indonesia mengalami banyak kesulitan. Salah satunya, kebijakan yang paling terkenal adalah Romusa, yaitu kerja paksa yang mengharuskan rakyat bekerja membangun jalan, rel kereta api, benteng pertahanan, dan berbagai fasilitas lainnya. Banyak Romusa yang menderita karena kekurangan makanan, penyakit, dan kondisi kerja yang sangat berat. Tidak sedikit pula yang meninggal dunia akibat perlakuan tersebut. Di bidang pemerintahan, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa daerah militer. Semua kegiatan masyarakat diawasi dengan ketat. Kebebasan berpendapat dibatasi dan rakyat diwajibkan untuk berbagai aturan yang ditetapkan pemerintah Jepang. Selain itu, masyarakat juga harus mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung kepentingan perang Jepang. Dalam bidang ekonomi, rakyat mengalami kesulitan karena hasil pertanian dan berbagai kebutuhan pokok banyak digunakan untuk kepentingan perang Jepang. Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan makanan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Banyak rakyat yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Kebijakan ekonomi Jepang mengutamakan kebutuhan militer dibanding kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Jepang juga membuka sekolah-sekolah, tetapi sistem pendidikannya disesuaikan dengan kepentingan Jepang. Para siswa diwajibkan mempelajari bahasa Jepang dan mengikuti kegiatan yang bertujuan mendukung Jepang. Meskipun demikian, menggunakan bahasa Indonesia semakin berkembang karena bahasa Belanda dilarang. Hal ini secara tidak langsung membangun dan memperkuat persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Meskipun masa pendudukan Jepang banyak membawa penderitaan terhadap tetapi ada beberapa dampak positif yang dirasakan bangsa Indonesia. Jepang memberikan kesempatan kepada orang-orang Indonesia untuk terlibat dalam organisasi dan pemerintahan. Jepang juga membentuk berbagai organisasi seperti UTERA, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan organisasi militer seperti PETA, Pembela Tanah Air. Melalui organisasi-organisasi tersebut, banyak pemuda Indonesia memperoleh pengalaman berorganisasi, berlatih kepemimpinan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, semangat nasionalisme rakyat Indonesia semakin berkembang. Banyak tokoh Indonesia yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pengalaman dalam berorganisasi dan pemerintahan menjadi bekal penting bagi bangsa Indonesia untuk mengelola negara setelah merdeka. Perlawanan terhadap Jepang juga terjadi di berbagai daerah. Beberapa tokoh dan kelompok masyarakat menentang kebijakan Jepang yang dianggap merugikan rakyat. Walaupun banyak perlawanan yang berhasil dipadamkan, semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak pernah hilang. Justru penderitaan yang dialami selama masa pendudukan
semakin memperkuat keinginan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai mengalami kekalahan dari pihak sekutu untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan sebagai langkah persiapan. Dibentuklah BPUPKI, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedua badan tersebut memiliki peran penting dalam perencanaan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945 di bulan Agustus, kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia semakin terbuka. Peristiwa tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai kesimpulan, masa pendudukan Jepang membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di satu sisi, rakyat mengalami penderitaan akibat kerja paksa, kemiskinan, dan penindasan. Namun di sisi lain, masa ini juga memberikan pengalaman organisasi, memperkuat semangat nasionalisme, serta membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang perlu dipelajari agar kita dapat menghargai pengorbanan para pejuang dan memahami proses lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Sekian review materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.